Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Sebuah perjalanan hidup selalu punya cara indah untuk merangkai takdirnya. Sebelum gemerlap panggung Dangdut Akademi 7 dan gelar runner-up melekat pada namanya, publik mengenal sosok Ahmad Valen Akbar sebagai figur yang teduh. Seorang guru ngaji, muadzin, dan qori yang bertekad kuat untuk merubah kehidupannya. Di balik perjuangan melewati masa-masa sulit tersebut, hadir sosok Mila yang setia mendampingi. Hubungan yang tumbuh bukan karena kemewahan, melainkan ketulusan hati dan saling menopang di kala sukar. Kini buah dari kesabaran dan kerja keras itu telah nampak. Rezeki yang disematkan oleh Sang Pencipta tak pernah tertukar. Mulai dari sesi live streaming, merek-merek ternama yang selalu meledak seketika dibintangi oleh mereka, hingga riuh tepuk tangan penggemar yang mengeluh-ngeluhkan nama mereka dari panggung ke panggung. Karakter Mila yang selalu ceria, santun, dan rendah hati kepada siapapun kian melengkapi kehangatan pasangan ini. Mari kita simak kisah inspiratif dari pasangan pedangdut kesayangan publik yang kini tengah memetik hasilnya. Buah perjuangannya kita doakan dan didoakan oleh semua penggemar dari seantero dunia. Mari kita simak perjalanan. Fakta gila Valenda 7. Namanya Ahmad Valen Akbar. Cowok 18 tahun asal Pamekasan, Madura. Runner-up Dangdut Academy 7 tahun ke 2025. Tapi tahu nggak, dia itu pernah dibuang di DA5 tahun 2022, cuma sampai top ke-18. 3 tahun kemudian dia comeback dan jadi satu-satunya finalis cowok di top 3. Dan yang bikin netizen shock adalah sebelum di panggung, Valen dikenal sebagai ustadz muda di kampungnya, guru ngaji, korek, sekaligus muadzin masjid. Selama ini banyak yang bertanya, kenapa Valen memilih Mila di antara banyak orang di sekitarnya? Jawaban itu akhirnya terungkap di depan publik. Bukan karena popularitas, bukan juga karena kedekatan di panggung semata. Valen mengaku, Mila adalah sosok yang selalu ada di saat sulit, yang memahami dirinya tanpa perlu banyak kata. Kesederhanaan, perhatian, dan ketulusan Mila jadi alasan kuat yang tak pernah terlihat kamera. Hubungan mereka bukan sekadar cerita romantis, tapi perjalanan yang tumbuh dari saling menjaga. Dan kini terjawab sudah. Alasan Valen memilih Mila ternyata sesederhana itu, karena hati. Masya Allah, tabarakallah, kau beri rahmat tak terkira. Masya Allah, tabarakallah, hanya engkau maha mulia. Masya Allah, tabarakallah. Nilai tang materwai tang pandangan ruah, orangnya ruah kalem, orangnya baik. Terus orangnya ruah nggak ribet juga. Ya intinya tenang. Nanti ada Jadi nilai itu baik, Nenangin. dia bikin menenang. Ya orangnya tenang aja gitu, bawaannya gitu. Jadi bawaannya tenang, bikin tenang juga pikirannya. Betul. Berarti kalau misalnya kayak kemarin kamu ceritakan kamu sering ke Madura, itu jobnya barengan atau dia lagi ngejob atau kamu lagi ada job terus disamperin? Barengan kita, jobnya barengan. Yang Banyak jam- job bareng ya. Alhamdulillah, udah 4 kali kayaknya dia ke Madura. 4 kali? Iya. Aduh, tapi memang sering nggak jobnya sendiri-sendiri atau berdua? Kayaknya udah. Pernah nggak kalau lagi salah satu keluar kota, salah satu nyamperin? Kalau misalnya salah satu lagi keluar kota, yang satu nyamperin? Kalau yang satunya nggak sibuk mungkin bisa nyamperin. Ini dulu Mila yang nyaranin buat beli monyet, katanya paling mirip monyet kata Mila. Jadi dia beli ini kembaran kamu katanya. Apa yang bisa saya bantu saya? Si cintamu iya kalau hahu kepanasan. Iya kalau begini. Ada main. Kenapa sih dari sekian banyaknya mainan harus aku yang kau mainin? Oh ilah. Cintai dirimu, nonton Valen tiap hari. Di Mila nggak usah dibeli, kalau Mila mah aman. Suruh beli permen kiss. Oh ilah. T-nya apa? T-nya apa? V-nya apa? Take. V-nya apa? Video. C-nya call. Jadi take video call bukan? Jangan dong. Take video call. Komersil bro, komersil. Bray, komersil. Astagfirullahaladzim. Maaf ya guys.
Screenshot ya. Iya, guys, ini kalian screen record ya. Siapa yang kelihatan? Nah, kalau sini kan depan aja depan. Comelnya. Comel kali. Kamu lihat ke kamera. Itu kamera tuh palenya nutup. Nutupnya jalan aja kayak gini. Nah, gitu. 2, 3. Oke, ditutup. Jangan. Kali kelihatan nggak? Coba kameranya, kenapa kameramu diapain guys di zoom? Perhatian kecil, Valen ke Mila. Temen lagi guys. Ini wangi banget, ini wangi banget, sumpah. Ini wangi banget. Ini wangi banget. Apa? Oh. Ganggu ada Mimi. Mau ngintip. Ngapain? Ngamik nih. Jangan lagi-lagi kamu cari-cari. Cukup aku saja enggak dulu. Kalaupun kamu sebab kamu rindang, bawa cinta enggak dulu. 3 fakta menarik tentang Mila Da7. Fakta pertama. Mila pernah meraih juara 1 Forza Idol 2024 dan juara 1 Lomba Dangdut Tribute to Rhoma Irama. Fakta kedua, kedekatan Mila dan Valen ternyata mendapat respons besar dari penonton. Keduanya bahkan memenangkan kategori couple terfavorit di Academy 7 Social Media Awards, sekaligus duet Academia tersukses. Fakta ketiga, Mila punya ciri vokal yang khas. Sejumlah pemberitaan menyoroti cengkoknya yang bersih dan penampilannya yang kuat. Akhirnya terjawab sudah, Mila secara belak-belakan mengakui punya pacar, dengan inisial V. Hal ini disampaikan oleh Mila saat jadi bintang tamu di acara keresahan bersama Fuji tadi malam. Meskipun tidak memberikan nama lengkap, namun dari inisial yang diungkapkan oleh Mila, sudah sangat jelas, jika V itu adalah Valen. Cuma 2 jawaban. Dia tahu nggak? Oh iya. Oke Mila, oke untuk Mila ya, ada proyek karya terbaru apa dalam waktu dekat yang paling Mila tunggu untuk dipersembahkan kepada para penggemar? Sebenarnya Bismillah ya, aku pengen bikin single lagi. Masya Allah. Tangan dulu guys. Baru niat, masih diobrolin juga. Masya Allah, semoga dilancarkan ya Mila ya. Amin. Biar dimudahkan semua urusannya. Oke, Jadi top 1 penyanyi dangdut. Amin. Oke. Mengejutkan. Mila salting berat, saat Fuji secara terang-terangan mengatakan, bahwa Haji Faisal ayahnya ngefans banget sama Mila. Tak hanya Haji Faisal, Oma Gala yang merupakan mamanya Fuji, juga penggemar setia Mila. Hal ini, secara belak-belakan disampaikan oleh Fuji, saat jadi bintang tamu di acara keresahan tadi malam. Publik langsung baper. Fuji secara terang-terangan mengungkapkan, angkat Mila sebagai adiknya tadi malam. Hal ini, secara belak-belakan disampaikan oleh Fuji, saat jadi bintang tamu di acara keresahan tadi malam bersama Mila. Pernyataan Fuji ini pun, langsung mendapatkan atensi luas di media sosial saat ini. Aksi seru Nila dan Fuji semalam di acara keresahan, seketika mencuri perhatian warganet di media sosial. Bukan tanpa alasan, dua publik figur yang lagi hangat diperbincangkan ini tampil sangat dekat, layaknya kawan lama. Wajar saja jika netizen kini ramai-ramai mendoakan agar persahabatan mereka berdua bisa langgeng seterusnya. Bagaimana pendapatmu? Yuk komen di kolom komentar.
Mila, apa kejadian di atas panggung lain yang tidak akan pernah bisa kamu lupakan di umur kamu yang masih belia ini, 15 tahun? Tapi kita yakin pengalaman pasti udah banyak dari SD soalnya nyanyinya. Pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Yang nggak bisa dilupakan sama Mila Waktu saat kamu manggung. Ada mungkin Ada yang lucu-lucu atau apa, atau biasa aja, nggak ada yang masih yang... Atau yang tidak akan bisa terlupakan, duet sama siapa, nyanyi sama siapa, atau tantangan terberat di atas panggung? Yang pastinya kalau yang pertama kali salah lirik itu. Oh iya, dia itu nggak bisa melupakan ketika dia itu nyanyi di atas panggung tuh salah lirik, sampai kan dibilang duta salah lirik. Iya, duta salah lirik. Sama dong. Gua kasih tahu ya, penyanyi itu biasa saking banyaknya lagu di sini. Penyanyi juga manusia. Penyanyi juga manusia. Supaya lirik hal yang biasa. Iya. Kalau sekali, kalau berkali-kali. Biasa. Manusia, balik lagi manusia. Makanya contoh gue lip sync. Bagus, tapi gue seneng sama sahabat kita, dia mengakui loh. Bagus, gak banyak penyanyi mengakui seperti itu, Keret ya. Fuji tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya saat mendengarkan Mila bernyanyi di acara kemarin malam. Terhanyut oleh vokal yang syahdu, Fuji bahkan belak-belakan mengaku mendambakan anak yang bisa bernyanyi sebagus Mila di masa depan. Halo Mirsa Hoki semuanya, kali ini aku sama Mila lagi syuting KF. Jujur seru banget sih ya, karena kan Syuting itu seru, iya. Kesulitannya palingan kalau aku ya untuk merangkai skripnya sih, untuk ya biar lebih enak dibacanya gitu aja sih. Oke teman-teman, kali ini kita dapet game ya, challenge dari tim Hotkeys. Kita bakal main tebak-tebakan, tebak kata dari ya gimana ya gajinya. Ada cluenya lah pokoknya, pakai kertas buat nyanyi. Mic. Oke, betul. cantik. Make up. Bisa ya, betul. Cekrek. Kamera. Oke, betul. Digantung. Gak usah dihitung gitu lah. Nggak bisa, udah kalah berarti. Apa? Ya udah kalah udah berarti kan? Apa jawabannya? Jemuran. Aku pengen jawab itu lagi. Kalah. Lari-lari ke puncak gunung, tinggi sekali. Oke. Terima kasih banyak buat pemirsa Hotkeys yang udah ngikutin keseruan kita hari ini. Terima kasih ya udah nemenin kecurangan kita. Semoga nanti kita ketemu lagi. Thank you, dadah. Oke. Jangan. Aduh. Oke, kita bakal ikutan tren yang lagi lucu-lucu nih ya. Kita bakal ngomong dengan sesuai bermacam-macam ekspresi. Yang pertama kita marah dulu, oke? Kata-katanya ada. Jangan lupa, jangan lupa dengerin Meleleh Bahagia. Oke ya, yang pada marah ya. Tuh, 2, 3. Jangan lupa dengerin Meleleh Bahagia. 2, 3. Jangan lupa dengerin Meleleh Bahagia. Jangan lupa dengerin Meleleh Bahagia ya. 2. Jangan lupa dengerin Meleleh Bahagia ya. Terakhir harus happy ending. Tuh, 2, 3. Jangan lupa dengerin Meleleh Bahagia. Dua nama yang dahulu berjuang dari panggung kompetisi, kini justru semakin bersinar di luar arena. Kedekatan keduanya yang disebut sebagai couple Milen juga selalu sukses mencuri perhatian penggemar. Dan kini, langkah mereka semakin jauh. Dari dunia tarik suara, Mila dan Valen mulai memberanikan diri menapaki dunia seni peran lewat FTV Kisah Nyata Indosiar. Seolah membuktikan bahwa satu perjuangan dapat membuka begitu banyak pintu kesempatan. Lantas, seperti apa kisah Mila dan Valen saat menikmati buah manis dari perjuangan mereka? Dan juga seperti apa antusias keduanya yang bisa terjun ke dunia akting? Kita lagi syuting MKF sekarang.
Ini untuk yang kedua kalinya nih. Misteri penghuni di rumah baruku. Peran sebagai Devan, sebagai penghuni baru di rumah itu. Kalau aku tuh kayak penghuni lamanya. Iya. Jadi bapak aku tuh Ngejual rumahnya ke aku. keluarga dia. Seperti biasanya kalau di Indosiar udah sering ya di panggung ya. Untuk MKF ini nih baru yang pertama kalinya sama Mila. Enggak sih, karena udah terbiasa juga. Jadi aman-aman aja. Untuk sama senior-senior pastinya lumayan susah ya untuk nyesuaiin mereka juga. Tapi kita juga belajar dari mereka. Dan pemirsa, bagi Valen, gelar juara 2 The Academy 7 menjadi titik baru dalam perjalanan karirnya. Popularitasnya pun kian melejit, membuat nama Valen semakin dikenal dan dicintai masyarakat. Namun, di balik gemerlap popularitas, ada dukungan para penggemar yang menjadi kekuatan tersendiri bagi Valen. Mereka bukan hanya hadir melalui komentar dan pesan di media sosial, namun juga datang secara langsung untuk memberikan semangat. Salah satu perhatian sederhana yang begitu membekas terjadi ketika Valen dan penggemarnya membagikan dimsum. Bagi Valen, pemberian itu memiliki arti yang jauh lebih besar. Sebab di balik seporsi dimsum, ada cinta, perhatian, apresiasi dan pesan bahwa perjuangannya selama ini tidak pernah berjalan sendirian. Dan tentunya ia sangat berterima kasih kepada orang-orang yang setia mendukung perjalanan karirnya. Oke, ntar aku ambil lagi. Bentar ya. Ada lagi ya? Ada. Dimsumnya. Sorry. 2. Satu lagi. Ya, jangan lupa dimakan ya. Terima kasih Wali. Alhamdulillah, senang banget ya kita pastinya ya. Kalau selalu disupport sama fans-fans, apalagi sampai datengin kita, senang pastinya. Gimana kalian senang? Senang banget. Arti fan buat aku tuh dia merupakan garda terdepan buat idolanya pastinya. Aku dari Jaksel. Aku dari Bekasi. Aku juga dari Bekasi. Aku dari sebelum ada DA7 masih di ini. Semoga kalian makin kedepannya makin sukses, banyak rezekinya. Terus sama Milen juga harus lancar-lancar terus rezekinya. Iya. Padahal udah ganteng. Iya, benar ya. Iya, benar. Sementara itu, Mila juga mulai merasakan manisnya hasil perjuangan setelah berhasil menembus 5 besar The Academy 7. Bukan hanya popularitas yang meningkat, Mila juga mampu mewujudkan salah satu impiannya dengan merenovasi rumah dan menghadirkan studio musik di dalamnya. Tempat tersebut menjadi simbol dari perjalanan Mila dari panggung kompetisi menuju ruang untuk terus menciptakan karya. Dukungan penggemar pun semakin menguatkan langkahnya. Bahkan, Mila sempat mendapat kejutan dari penggemar. Perhatian kecil itu sontak menjadi momen yang menghangatkan hati. Mila pun mengaku bersyukur memiliki orang-orang yang tetap setia mendukungnya sejak masa perjuangan di The Academy hingga perjalanan karirnya saat ini. Bagi Mila, dukungan tersebut bukan sekedar sorakan, namun menjadi alasan untuk terus bertahan dan melangkah lebih jauh. Sangat-sangat senang banget yang pastinya. Karena ada mereka semua yang selalu support aku, Masya Allah. Jadi tambah semangat syutingnya. Saya suka benar. Senang banget saya ngomong, pengen ketemu. Iya. Jauh juga Indosiar kejauhan. Dari tahu ada di sini saya kesini. Aku dari Cakung. Iya. Udah dari awal sih sebenarnya. Dia nonton dari EA dong. Sebenarnya udah lama banget. Makanya kemarin pas pengen kesini mungkin belum waktunya ya. Kan waktu itu ada Xavier kan. Iya pas pengen kesini belum ada waktunya. Nah ini pengen kesini makanya. Alhamdulillah ketemu kita. Oh iya semangat deh untuk hari ininya. Oke? Terima kasih banyak semuanya. Mari, iya. Kini, Mila dan Valen seakan sedang memetik satu persatu buah dari benih perjuangan yang mereka tanam di The Academy 7. Dari panggung kompetisi, keduanya meraih prestasi. Dari dukungan penggemar, tumbuh popularitas. Dan dari kesempatan yang datang, terbuka jalan menuju dunia seni peran. Kebersamaan mereka di FTV Kisah Nyata Indosiar pun menjadi warna baru dalam perjalanan karir keduanya.
Perjalanan Valen dan Mila adalah bukti nyata bahwa ketulusan, kesederhanaan, dan niat yang bersih tidak pernah mengkhianati hasil. Dari keteduhan lantunan ayat suci di masa sulit hingga riuh tepuk tangan di atas panggung megah, perjuangan mereka menginspirasi kita bahwa semua rezeki dan takdir indah tak akan pernah salah alamat. Terima kasih untuk Anda semua para penggemar seantero dunia yang tak pernah berhenti melantunkan doa dan memberikan dukungan tulus bagi pasangan kesayangan kita ini. Semoga kehangatan, kerendahan hati, dan kebahagiaan senantiasa menyertai setiap langkah perjalanan mereka ke depan. Jangan lupa untuk selalu klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel saya, dan tulis di kolom komentar doa-doa terbaik untuk keduanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.